Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyi rahmah wa ala alihi wa ashabihi hudatil ummah. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, usini wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Kama qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, yang pertama dan utama adalah rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di antara kita mungkin sedang Allah uji dengan kesempitan, ujian, cobaan, termasuk kesehatan, ujian keluarga, pekerjaan, termasuk ujian pada diri sendiri. Tapi yang jelas nikmat Allah jauh lebih banyak dari ujian yang Allah berikan. Dan jangan lupa bahwa ujian itu bukan hanya kesempitan, kekurangan, kemiskinan, tapi ujian juga termasuk kekayaan, kedudukan, jabatan. Justru banyak orang lupa, banyak manusia ingkar ketika diberi dengan sedikit kekayaan, sedikit kekuasaan, sedikit jabatan, dia lupa kepada Allah. Itulah ujian yang sebenarnya cukup berat ketika diuji dengan sedikit kelapangan. Nah, karena itulah kita selalu bersyukur kepada Allah bahwa Allah masih memberikan kita petunjuk. Karena iman itu kan yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Yazid bit ta'ah wa yanqus bil maksiat. Iman itu naik dengan taat. Kalau kita taat kepada Allah, berarti imannya sedang naik. Termasuk insya Allah menghadiri majelis ilmu seperti ini, imannya sedang dijaga. Membaca Quran, nanti kita kaji Quran, sholat berjamaah, berderma, berjariah, itu berarti sedang meningkatkan iman. Kemudian sebaliknya, wayangkus bil maksiat, iman itu bisa berkurang sebab maksiat, tidak taat kepada Allah, jauh dari peringatan Allah, bahkan berbuat berbuat dosa, maksiat, itu berarti memang imannya sedang turun. Padahal Allah mengingatkan di dalam surat Ali Imran 102, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau imannya turun kemudian kamu mati dalam keadaan tidak berserah diri kepada Allah. Ini jangan sampai. Sementara kita tidak tahu kapan kematian kita, makanya kita harus senantiasa meningkatkan iman, meningkatkan takwa kepada Allah. Nah, yang menyebabkan kematian seseorang itu bukan karena penyakit, bukan karena corona, bukan juga karena yang lain, karena memang sudah ajalnya. Banyak orang yang sehat meninggal, banyak orang yang sakit bertahun-tahun, menaun, masih diberi hidup juga banyak. Jadi
semuanya la haula wala quwata illa billah, itu yang penting. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali memang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik para ikhwan rahimakumullah, malam ini kita akan mengkaji tentang surah Al-Mu'minun, ciri-ciri orang beriman yang mendapatkan kemenangan. Surat Al-Mu'minun, kita buka suratnya, surat yang ke-23. Kita akan tadabburi ayat 1 sampai 11. Pendek-pendek ayatnya. Sesuai dengan namanya, surat Al-Mu'minun, yaitu tentang orang-orang yang beriman. Di sini nanti diuraikan berdasarkan surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Ini ada 6 ciri orang beriman. Apakah kita termasuk beriman? 6-6-nya ada enggak? Apa jangan-jangan cuma separuh? Apa cuma 1? Nah, mari kita tadabburi, kemudian kita tanyakan kepada diri sendiri apakah sudah memenuhi standar orang beriman menurut surat Al-Mu'minun. Baik, seperti biasa saya membacakan, nanti hadirin hadirat mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Walladzina hum li furujihim hafizun. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Ulaika humul warithun. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Coba Mas Syarif dibaca artinya keseluruhan.
Alhamdulillah. Kita uraikan satu persatu per ayat. Jadi ini tentang berbicara tentang karakter orang beriman, ciri-ciri orang beriman. Ada 6 poin besar ciri orang beriman. Ayat ini dimulai dari qad, sungguh aflaha, telah memperoleh kemenangan, keberuntungan al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu orang yang meyakini kebenaran Allah, kebenaran Al-Quran, kebenaran syariat Islam. Lisannya mengucapkan kalimat tauhid, mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, dan amalnya membuktikan. Jadi iman itu buktinya lewat amal perbuatan. Gak cukup, wah saya yakin, saya Islam, lisan kita ngomong, perbuatannya juga harus menunjukkan orang beriman. Nah, itulah rangkaian iman di dalam hati, lisan, dan perbuatan. Bagaimana kalau kita yakin, semuanya yakin kepada Allah? Yakin gak sama Allah? Jangankan kita, setan aja yakin. Bukan hanya yakin, bahkan pernah berdialog. Dan ketika diciptakan Adam, iblis pimpinannya berdialog dengan Allah langsung, bahkan membantah. Disuruh fasajadu, sujud kepada hormat kepada Nabi Adam, semuanya hormat kecuali illa iblis. Dia tidak mau hormat, padahal dia berhadapan dengan Allah langsung pada waktu itu. Jadi kalau sekedar yakin, percaya, iblis juga percaya. Nah, makanya disempurnakan. Hatinya yakin, lisannya mengucapkan, perbuatannya menunjukkan dia orang beriman. Kalau iblis, perbuatannya ingkar kepada Allah. Dia tahu, percaya Allah itu ada, bukan hanya percaya, berhadapan langsung, berdialog. Tapi dia ingkar, itulah kafir dia. Bagaimana orang yang dia sepertinya melaksanakan ajaran Islam bagus, tapi hatinya dia tidak yakin kepada Allah, itulah munafik. Lain di mulut, lain di hati, beda lagi. Nah, ini jangan sampai juga. Nah, di sini orang beriman. Orang beriman itu pasti akan mendapatkan falah. Ini pasti menggunakan kata qad. Mendapatkan al-fauz, kemenangan, keuntungan. Makanya kalau petani, bahasa Arabnya itu falah ya. Falahun petani, karena dia memperoleh keuntungan setelah menanam sekian bulan, sekian tahun, kemudian panen. Dialah falah ya, petani yang memperoleh kemenangan setelah melalui perjuangan yang lama. Nah, orang-orang beriman akan mendapatkan keuntungan pasti setelah meraih perjuangan berikut ini. Apa itu perjuangannya? Nah, itulah disebutkan pada ayat yang berikutnya. Qad aflahal mu'minun. Ciri yang pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Alladzina hum, yaitu orang-orang yang mereka yang beriman, yang mendapatkan keuntungan. Itu ciri yang pertama, fi salatihim khashi'un, di dalam salatnya khusyuk. Orang yang khusyuk dalam salatnya. Bukan hanya salat, kalau melaksanakan salat ya jelas semua itu kan rukun Islam. Imaduddin, salat itu tiangnya agama. Mengapa orang banyak masalah nggak selesai-selesai? Karena dia tidak menyelesaikan salatnya dengan baik. Perbaiki salatnya, Allah perbaiki kehidupanmu. Jadi kalau kita ingin kehidupannya diperbaiki oleh Allah, salah satu kuncinya perbaiki salat. Ini yang pokok. Jadi yang pertama adalah orang yang khusyuk dalam salatnya. Salat khusyuk itu ulama menggambarkannya seperti ruh. Kita ini manusia kan terdiri dari jiwa dan raga. Raga ini ya yang kelihatan nih, tangan, kaki, badan, ini raga. Yang tidak kelihatan ruhnya. Bagaimana manusia kalau tidak ada ruh? Ruhnya udah dicabut. Biarpun ganteng, biarpun cantik,
biarpun gagah, enggak siapa yang mau sama orang yang sudah mati. Karena dia tidak ada ruhnya lagi. Jadi kalau badan sudah tidak ada ruhnya lagi, ya sudah tidak bernilai lagi. Begitulah salat. Khusyuk itu ruhnya. Salatnya tidak khusyuk, ya salatnya enggak ada artinya, seolah-olah demikian menggambarkan. Nah, sekarang bagaimana? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, supaya ruh salat kita itu ada rohnya. Salat kita supaya ada isinya, tidak dipandang seperti tadi orang mati. Banyak caranya, ya diantaranya khusyuk itu artinya kan merendahkan diri kepada Allah. Mengapa diawali dengan takbiratul ihram? Allahu Akbar. Ini namanya kita sudah pasrah nih. Kayak orang ditodong kan, kalau udah angkat tangan, udah mau diapain, mau ditawan, kayak mau ditembak, udah saya pasrah. Allahu Akbar berarti kita sudah pasrah. Jangan mikirin yang lain. Begitu Allahu Akbar ya sudah, kita difokus di sholat, lihat tempat sujud. Jangan memikirkan yang lain, karena Allahu Akbar kita sudah pasrah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, yang lain Maha Kecil. Udah yang lain kecil semua. Allah yang Maha Besar dan kita menghadap Allah. Tapi hebatnya Khanzab, Khanzab itu nama setan yang khusus menggoda orang sholat. Nah, jadi ada pasukan pasusnya. Kok pasusnya ada setan itu dari kalangan Khanzab namanya. Mulai digodanya dari ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini udah baru azan, ya kan? Tanggung pekerjaan, tanggung ini, tanggung itu udah dari awal. Tapi dia akhirnya tetap aja dia berwudu, berangkat sholat kan, berangkat. Masih menggoda lah, nggak usah ngapain ke masjid jauh-jauh, susah-susah. Di rumah bisa, di rumah digoda lagi, nggak berjamaah itu godaan lagi. Tapi dia tetap bertahan berangkat. Sudah sampai sini, sudah mulai lambat, kata setannya nggak apa-apa. Besok terlambat 2 rakaat juga nggak apa-apa. Yang penting ke masjid. Nah, yang penting terlambat nggak apa-apa. Yang terus menerus menggoda. Wah, harus dilawan. Begitu Allahu Akbar, yang tadi Allah Maha Besar, herannya yang tadinya lupa jadi ingat. Ya. Aduh, tadi naruh dompet di mana ya? Narik kartu di mana ya? Kunci di mana? Ya kita lagi sholat pikirannya kemana-mana. Itu setan terus menggoda. Di mana kita? Balik lagi, saya lagi sholat. Jadi begitu memalingkannya. Itu cara diantaranya supaya khusyuk. Yang kedua, sholat dalam keadaan tenang. Orang khusyuk itu tidak boleh bergerak. Ada ulama mengatakan kalau engkau bergerak, kalau mazhab Syafi'i lebih dari 3 kali, dan sholatnya tidak sah. Karena tidak ada gerakan sholat selain yang sudah ditentukan. Ada ulama ditanya, ya saya bagaimana kalau lagi sholat, Allah udah sholat, ini kepalanya gatel nih. Sayanya ada dalilnya nggak ngaruh kepala? Tadinya nggak gatel padahal, apalagi tidak gatel. Kadang-kadang lagi sholat atau megang telinga, kadang-kadang megang jenggot. Ya kadang-kadang nggak sadar sih. Bahkan kalau ya ini santri mungkin masih belajar, kadang-kadang sampai megang tangan. Bahkan sempet-sempetnya gini sampai bunyi. Ya. Itu tidak akan bisa khusyuk sholatnya, karena khusyuk itu dia tenang. Kalau para sahabat khusyuknya sholat itu tidak bergerak, sampai kalau ada burung hinggap di pundaknya sahabat, burungnya tidak akan pergi karena tidak ada gerak sedikit pun. Udah kayak patung. Karena apa? Dia hanya fokus kepada Allah. Jadi kita berusaha, saya termasuk berusaha seperti itu. Makanya kalau ada orang mau sholat dalam keadaan pengen BAB, itu makruh, dia harus ke BAB dulu. Lagi sholat mikirin ke belakang, udah nggak bakal khusyuk. BAB dulu, buang air kecil dulu, baru. Makanya kalau udah mau sholat, perutnya udah lapar keroncongan, makan dulu. Tapi jangan dibiasakan, nanti makannya kalau pas adzan kan katanya boleh. Itu mah dibuat-buat ya. Kalau memang, nah ini diantaranya sholat yang khusyuk. Kemudian kalau mau khusyuk diantaranya juga adalah mengetahui maknanya. Ya.
Walaupun kita tidak tahu persis artinya, tapi paham kita. Ketika sedang ruku kita membaca apa? Ada macam-macam bacaannya, diantaranya Subhana rabbiyal azim, itu menunjukkan bahwa Allah itu maha agung. Ketika sedang sujud, Subhana rabbiyal a'la, Engkau maha tinggi. Makanya kita di kepala kita, jidat kita ditempelkan di serendah-rendahnya, karena Allah yang maha tinggi. Itu penghayatannya seperti itu. Ketika kita sedang duduk di antara sujud, Rabbi firli, ampunilah aku, warhamni, kasihanilah aku, wajburni, cukupilah segala kebutuhan, warhamni, kasih sayangilah aku, warzukni, beri aku rezeki ya Allah, wahdini, beri petunjuk, wa'afini, ampuni aku, wa'fu anni, maafkanlah. Ini kan ketika kita duduk di antara sujud sedang membaca, itu kita menghayati sehingga kita merasakan manfaatnya. Nanti insya Allah kesempatan yang akan datang bab khusyuk kita bisa perdalam. Jadi yang pertama, kira-kira sudah khusyuk belum nih? Ciri orang beriman mendapatkan keuntungan, ciri yang pertama, sholatnya khusyuk. Saya nggak bisa khusyuk, terus aja belajar khusyuk. Jangan saya nggak bisa khusyuk, nggak sholat, ya tambah salah lagi. Nggak bisa khusyuk, belajar khusyuk. Yang kedua, ciri orang beriman yang mendapatkan keuntungan, walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Walladzina hum, dan mereka itu adalah orang-orang yang 'anil lahwi, terhadap perbuatan perkataan yang lahu, mu'ridun, mereka meninggalkannya. Ciri yang pertama khusyuknya sudah. Yang kedua, orang beriman itu sifatnya meninggalkan perkataan perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada gunanya. Bukan berarti kita tidak boleh bercanda, bermain, berteman boleh. Tapi kalau sudah melanggar aturan Islam, harus kita tinggalkan. Nonton TV boleh enggak? Ya boleh, tergantung acaranya juga. Apa kalau acaranya maksiat? Tadi saya nontonnya nonton berita, nonton tausiah. Begitu sedang nonton TV berkumandang adzan, nonton TV-nya jadi lagu, sia-sia, karena ada perbuatan amar perintah yang lebih besar, penuhi. Ini malam Senin, tiap malam Senin saja, saya kemarin izin, ada acara tausiah atau kajian lah, ada Quran, ada tauhid, ada yang lain. Sementara di rumah ada temen nih, atau ada janji atau acara, pilih yang mana? Nah, akal kita berpikir nih, keimanan kita berpikir, nah tinggalkan yang sia-sia, penuhi yang mendapatkan manfaat. Berkawan, ngobrol, ketemu. Nah, saatnya adzan berkumandang, berkawannya, ngobrolnya jadi lahu, sia-sia. Nah, orang beriman itu meninggalkan yang seperti itu. Berani nggak kita meninggalkan? Bila perlu ajak temennya, bro, udah adzan bro, kita ke masjid bro. Wah, hebat dia, temennya diajak pula ke masjid. Nah, ini ciri yang kedua. Makanya tidak mudah mendapatkan ciri-ciri orang beriman yang mendapat kemenangan, karena dia harus berani meninggalkan perkataan perbuatan yang sia-sia. Sekarang WA nih. Ya, WA-nya banyak nih. Bagaimana jawaban kita, sambutan kita? Apakah jawaban kita, sambutan kita itu tidak baik atau baik? Orang beriman tinggalkan yang tidak baik, ganti kepada yang lebih baik. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, walladzina hum lizakati fa'ilun. Walladzina hum, dan mereka orang-orang yang beriman yang mendapat keuntungan itu ciri-cirinya lizakati, terhadap zakatnya, fa'ilun, menunaikan, mengeluarkan zakatnya. Zakat itu ada dua jenis, zakat badan, zakat fitrah, sama zakat harta. Kita ini kan terdiri dari badan nih, dari ujung rambut, ujung kaki. Jangan lupa ini dari ujung rambut sampai ujung kaki itu banyak dosanya. Harus dibersihkan dengan apa? Dengan zakat fitrah. Nah, pada bulan Ramadan menjelang Id,
malam 29 atau malam 30 itu keluarkan zakat fitrahnya untuk apa? Membersihkan anggota badan kita dari segala penyakit, dari segala dosa. Ibadah ini udah bersih. Tapi jangan lupa yang kedua, zakat harta. Harta yang kita cari, yang kita peroleh, yang kita dapat, dikasih orang, dapat warisan, dapat apa aja, itu harus dikeluarkan zakatnya. Kalau sudah sampai nisabnya, batasnya, baik batas jumlah maupun waktu. Ya makanya, waduh saya nggak tahu. Nah, orang beriman harus tahu supaya bisa mengeluarkan zakatnya. Zakat profesi walaupun ada dua pendapat, tapi untuk keselamatan. Kalau kita punya gaji satu bulannya senilai 595 gram perak, kurang lebih sekitar 7 juta ya. Itu keluarin zakatnya, zakat profesinya 2,5% nggak banyak. Karena 2,5% itu bukan harta kita, itu harta untuk fisabilillah, ada 8 golongan untuk fakir miskin, untuk gorimin dan sebagainya. Keluarkan zakatnya. Dari 1 juta itu 25.000. Kalau 7 juta berarti berapa? 175.000 ya, nggak nyampe 200.000. Jadi kalau kita punya penghasilan baik gajian atau kita dikasih uang blok 10 juta, kan udah lebih dari 7 juta. Keluarin zakatnya 2,5%. 10 juta 2,5%-nya berapa? 250.000 ya. Kita punya uang 10 juta, diminta ngeluarin zakatnya 250.000. Kira-kira berat nggak? Kadar imannya yang menjawab. Karena bagi Allah zakat itu ditambah, zakat itu dibersihkan. Harta kita mau ditambah, mau dibersihkan kok kagak mau kita. Padahal kita mengeluarkan 250.000 yang itu bukan uang kita. Yang kita curi dari mana? Uang itu uang fakir miskin, uang fisabilillah, yang 8 asnaf itu kita kasihkan ke amil, ke masjid. Ikrarkan ini untuk zakat saya. Nanti Allah tambah lagi. Nah itu kalau kita punya penghasilan, profesi, dapat uang, dapat mana dari, mungkin dapat warisan misalnya ya. Blok dapat warisan 100 juta. Berapa zakatnya? 100 juta. 2,5%-nya berapa? 2,5 juta ya. Kira-kira berat nggak? Kita dapat uang 100 juta, uang warisan atau apa itu, hadiah atau apa. Keluarin 2,5 jutanya. Berat nggak? Berat. Bagi orang nggak beriman itu berat. Aduh, 2,5 juta. Dia mikirnya 2,5 juta. Dia tidak mikir yang di tangan itu 97,5 juta itu yang padahal Allah mau beri tambahan, dia mau dibersihkan zakatnya, uangnya. Ini. Kemudian yang kedua zakat perniagaan, perdagangan. Ya. Orang Islam yang berdagang, berniaga, berbisnis, jualan. Itu setahun sekali pada bulan Ramadan dihitung. Ramadan itu direkap. Nih Ramadan saya rekap uangnya ada berapa nih. Uang piutang, uang utang dihitung semua. Walaupun mungkin nggak di tangan. Jumlahnya kalau mencapai 85 gram emas. Kalau emas itu 1 juta berarti 85 juta. Kalau kita di warungnya nih, Rif, punya warung kan, warung online misalnya. Setelah dihitung-hitung loh, uangnya ada 85 juta. Setahun sekali nanti dizakatin, keluarin tuh 2,5%. Yang punya perhiasan, kenapa saya punya perhiasan itu harus dizakati? Karena uang itu tidak boleh mengumpul, uang itu harus dibagikan rutin. Setahun sekali, itu yang zakat tahunan namanya. Kalau yang bulanan zakat profesi, kalau yang tiap Ramadan zakat fitrah. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang beriman itu dia pasti akan mengeluarkan zakatnya. Ciri yang ketiga. Ciri yang keempat, menjaga kehormatan, menjaga kemaluan. Walladzina hum li furujihim hafidun. Mereka adalah orang-orang yang menjaga farjinya, menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, illa ala azwajihim, kecuali kepada istri-istrinya. Sudah ada salurannya yang sah, yaitu istri-istrinya. Au ma malakat aimanuhum, atau kepada hamba sahaya budak. Sekarang sudah tidak ada
hamba saya fa innahum ghairu malumin, itu tidak mengapa. Nah, sudah ada salurannya. Famanibtagha wara'a dzalika, barang siapa yang mencari di luar itu, sudah ada istri yang sah malah mencari di luar itu, faulaika humul adun, mereka sudah melanggar garis yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan perselingkuhan, perzinaan, naudzubillah min dzalik, maksiatan, itu bukan hanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah berumah tangga, yang belum berumah tangga juga bisa melakukan. Inilah hebatnya iblis menggoda manusia dengan kenikmatan yang sebentar. Nah, kepada orang-orang yang sudah berkeluarga jauh lebih berat tantangannya. Dia sudah punya yang sah, kenapa harus mencari lagi yang lain? Berbuat maksiat, jajan, naudzubillah min dzalik. Nah, orang beriman dia akan menjaga kehormatannya. Yang pemuda-pemuda, yang pemudi-pemudi tidak boleh tersentuh kecuali oleh suaminya atau istrinya nanti. Caranya bagaimana? Ya segera berumah tangga bagi yang belum berumah tangga. Soal rezeki nanti Allah yang mengatur. Yang penting ada tanggung jawab pekerjaan apapun. Yang kelima, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka adalah orang-orang yang menjaga amanat dan janji, menjaga tugas-tugas yang diembankan kepadanya. Amanat itu ada dua jenis. Yang pertama yang sifatnya pribadi, kita masing-masing punya amanat nih, sebagai suami, sebagai mungkin di kantornya sebagai bos, termasuk sebagai karyawan, di amanatnya beda-beda masing-masing kita, nggak sama. Yang kedua amanat yang kita tanggung bersama, yaitu Khalifatullah fil ard. Kita ini manusia sebagai pemelihara alam di muka bumi ini. Amanat apa? Menjaga lingkungan, menjaga kesehatan, yang disebut 3M. Kalau diniati ibadah berpahala. Nanti kalau mau ini memakai masker, kemudian mencuci tangan di mana-mana, di kantor-kantor, menjaga jarak fisik di bis, angkot dan sebagainya. Kalau itu diniati ibadah, dia berpahala. Tapi kalau tidak niat ibadah, cuma pakai doang, ya dijaga kesehatannya, hanya dapat kesehatan. Kita pengen dua-duanya, dapat kesehatannya juga dapat. Saat itu orangnya orang beriman, orang soleh, kok kena juga corona. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan sakit apapun bagi orang beriman ujian. Tapi bagi orang kafir sakitnya dia adalah siksaan. Donald Trump kemarin masuk rumah sakit kena COVID-19. Karena dia ingkar kepada Allah, memusuhi Islam, ia adalah sebagian kecil dari siksaan Allah di muka bumi ini, di dunia aja sebentar. Nah, orang-orang yang beriman itu memenuhi amanah dan janjinya. Orang-orang yang diberi jabatan, amanah di pemerintahan, amanah di yang paling kecil di RT RW, dia harus memenuhi amanahnya. Amanah itu sesuatu yang berat, yang diberikan kepada gunung saja hancur nggak mau. Nah, kok diberikan kepada manusia? Masing-masing kita punya amanat. Mari sebagai suami punya amanat, tugas menyantuni anak, istri, mendidik dengan baik, mengarahkan anak untuk cinta kepada Quran, dimulai dari diri sendiri. Itu amanat, jangan lupa itu. Yang punya ilmu punya amanat, sampaikan kepada yang lain. Apapun itu amanat. Di rumah ada sampah, jangan lupa itu amanat, dibersihkan, karena an-nadzafatu minal iman. Ciri yang keenam, walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Ditegaskan lagi tentang sholat. Setelah sholatnya khusyuk, menjaga, mengeluarkan zakat, menunaikan amanat, menjaga kemaluan, kemudian peliharalah sholatnya. Karena boleh jadi sekarang sholat, besok malas, besok sholat, besok bolong-bolong. Orang beriman harus memelihara sholat, dipelihara. Karena seperti ibarat mobil itu berhenti di satu stasiun atau terminal, nanti berhenti lagi terminal. Itulah 5 waktu dalam sehari semalam itu pemberhentian untuk apa? Untuk dicuci. Karena as-sholatu ila sholah,
Sholat yang satu dengan sholat yang lain itu membersihkan dosa di antara keduanya. Pagi habis subuh sampai siang kan banyak dosa, bersihkan dengan sholat duhur. Sholat duhur selesai siang dosa lagi, asar dosa lagi, maghrib, isya, malam banyak dosa, subuh. Itulah fungsinya sholat, menghapus dosa di antara dua waktu tersebut ya. Subhanallah, ini Allah itu kasih sayang kepada kita. Nah, orang-orang yang beriman, walladzinahum ala sholawatihim yuhafidun. Makanya di dalam memanggil sholat itu setelah hayya ala sholah, mari kita sholat, hayya alal falah, mari mencari kemenangan ya. Kesuksesan itu ada di masjid, di sholat. Ini ciri yang keenam. Kalau sudah dilaksanakan semuanya itu, maka ulaika humul warisun, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, mendapatkan warisan apa? Alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka adalah orang-orang yang akan mewarisi surga firdaus, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Jadi masya Allah ya para hamba Allah, Arifan. Jadi mari kita renungkan kembali, apakah 6 sifat ini sudah kita miliki, ataukah 6 sifat ini kadang-kadang kita miliki, kadang tidak. Kita kembali kepada ciri khas, kita laksanakan bismillah. Kemenangan itu tidak akan diraih dengan santai-santai. Surga itu tidak bisa dimiliki dengan sambil lalu. Hidup itu tidak bisa dengan sambil hidup, itu serius. Beriman kepada Allah itu sungguh-sungguh. Mengharapkan ridho Allah itu penuh dengan tawadu, penuh dengan rendah diri kepada Allah. Tidak ada jaminan kita masuk surga. Karena itu kita berharap selesai sholat kita berdoa kepada Allah. Kita tadi sudah sholat maghrib. Apakah sholat maghribnya sudah pasti diterima oleh Allah atau belum? Belum tentu, kita tidak tahu. Karenanya itu selesai sholat kita berdoa, ya Allah, taqabbal minna, taqabbal sholatana, ya Allah, terimalah sholat saya. Ya, sholat saya walaupun belum khusyuk, banyak yang kurang sana sini, tapi inilah persembahan yang bisa kami berikan. Perbaiki lagi sholat saya, ya Allah. Kita sudah infak, terima. Habis itu berdoa, ya Allah, terimalah infak saya yang tadi tidak seberapa itu, mudah-mudahan menjadi jalan. Jangan lupa di antara sekian amal kita, mungkin salah satunya itu yang diterima. Salah satunya yang diterima mungkin doa ketika kita masuk WC. Ya, masuk WC, Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khabith, dengan kesungguhan. Ya, justru itu mungkin yang diterima oleh Allah. Yang lainnya mungkin ada riaknya, ada gerutunya. Kalau masuk WC kan lapang ya. Nah, diantaranya, nah mari kita kumpulkan amal-amal yang tidak mudah, karena nah itulah setan godaannya dua, dari dalam itu nafsu, dari luar setan yang membisikkan, minal jinnati wan nas, bangsa jin dan bangsa manusia. Jangan lupa yang menggoda kita terus, dan itu sudah menjadi sumpahnya setan. Hebat nih, setan itu minta dua, diterima oleh Allah dua-duanya. Setelah keluar dari surga, ya Allah, beri saya tangguh waktu, umur saya sampai hari kiamat. Kata Allah, ya, saya beri waktu. Coba yang menggoda Nabi Adam sampai sekarang masih ada. Bahkan mereka beranak terus untuk menggoda kita. Oke, yang kedua, izinkan saya menggoda anak Adam untuk menemani saya di neraka. Silahkan, kata Allah. Tapi kata setan nih, semuanya saya goda kecuali, nah, setan yang ngomong sendiri, illa ibadaka al-mukhlasin. Semuanya akan saya sanggup saya goda, semuanya saya akan ajak ke neraka kecuali hamba-hambamu ya Allah yang ikhlas. Coba, masya Allah. Ini setan aja tahu hamba yang ikhlas. Disuruh sholat dia mau sholat, disuruh zakat mau zakat, suruh nutup aurat, suruh baca Quran, suruh zikir, dia zikir, suruh berdoa, dia berdoa. Itu tidak bisa digoda setan. Ini orang gimana sih mau saya goda? Orangnya kok nurut sama Allah. Mari kita, nah ini mukhlasin, ada mukhlisin, ada Ustadz mukhlasin ya. Mukhlisin itu orang-orang yang ikhlas.
mukhlasin itu orang-orang yang ikhlasnya terpilih. Coba di antara yang ikhlas ada sekelompok yang mukhlasin yang dipilih, itu yang tidak akan digoda oleh setan. Masya Allah ya. Karena itu supaya kita menjadi mukhlasin, kita mukhlisin. Supaya menjadi orang yang terikhlas, ya kita harus belajar ikhlas. Udah baru mau tidur, udah adzan asar misalnya, menggerutu, tapi dia tetap berwudu berangkat ke masjid. Kan ikhlasnya dia harus dilawan, rasa tidak ikhlasnya dilawan. Ada orang minta begini aja minta deh, tapi dikasih juga sambil istighfar, ya Allah, mudah-mudahan jadi ikhlas tadi. Menggerutunya pokoknya terus aja ngasih ikhlas nggak ikhlas, bismillah, ke masjid, baca Quran, memaafkan orang lain, terus aja sampai benar-benar ikhlasnya terpilih. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang ikhlasnya terpilih. Amin ya robbal alamin. Kiranya demikian surah Al-Mu'minun, ciri-ciri orang beriman. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang beriman, orang yang beruntung. Amin ya robbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.